nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Halo guys, selamat datang di video kami. Pada video ini, kita akan membahas mengenai sejarah Indonesia dengan tema Pergerakan Nasional pada periode nasionalisme politik. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vera Haryanti Agustin nomor absen 1, Hanania Putri Bonita nomor absen 7, Meika Puspitasari nomor absen 22, Mutiara Hisnia nomor absen 24, Nabila Moza Putri Agustin nomor absen 25, dan Nofri Kartika Permata Putri nomor absen 35. Ayo kita cari tahu apa itu pergerakan nasional pada periode nasionalisme politik. Nah, sebelum memasuki materi, kita akan membahas rangkaian urutan dari bagian-bagian yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada pengertian pergerakan nasional. Yang kedua, organisasi-organisasi pada periode nasionalisme politik. Yang ketiga, dampak periode nasionalisme politik. Dan yang terakhir, penutup. Membahas tentang pengertian pergerakan nasional. Namun sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu nasionalisme politik? Nasionalisme politik adalah paham yang menekankan pentingnya kemerdekaan politik sebagai tujuan utama perjuangan bangsa. Nasionalisme politik sendiri muncul sebagai reaksi terhadap kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap politik etis yang direncanakan oleh Belanda pada akhir abad ke-19. Politik etis adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, politik etis tidak memberikan dampak yang signifikan bagi rakyat pribumi. Setelah kita mengetahui apa itu nasionalisme politik, kita akan beralih ke pergantian pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai 1945. Mengapa pada tahun 1908 dijadikan sebagai tahun awal? Alasannya, karena pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat termasuk dalam kategori bervisi nasional. Artinya, pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Apa saja sih organisasi yang muncul pada periode ini? Dalam periode ini, tujuan pergerakan adalah meraih kemerdekaan. Organisasi yang muncul pada periode ini antara lain Indische Partij, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu Indische Partij? Indische Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Douwes Dekker atau Setiabudi Danudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Program kerja IP antara lain, yang pertama, menyerapkan cita-cita nasional Hindia, yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintah maupun kemasyarakatan, yang ketiga, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain, yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintah, dan yang terakhir, mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang dan ekonominya yang lemah. Dampak dari periode nasionalisme politik. Yang pertama, ada dampak positif. 1. Meningkatkan kesadaran nasional dan kultural di kalangan rakyat Indonesia yang mendorong terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat perjuangan dan solidaritas antara berbagai golongan dan daerah di Indonesia.
yang mendorong terciptanya Persatuan Nasional Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan di kalangan pemimpin dan anggota Pergerakan Nasional Indonesia yang mendorong terbentuknya kader-kader bangsa Indonesia. Yang kedua, ada dampak negatif. Menurunnya kekuatan dan pengaruh organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Indonesia akibat represi dan pembubaran oleh Belanda. Yang kedua, menurunnya moral dan motivasi perjuangan rakyat Indonesia akibat kegagalan dan kekecewaan terhadap hasil-hasil perjuangan. Yang ketiga, meningkatnya perpecahan dan konflik antara berbagai aliran dan kelompok dalam Pergerakan Nasional Indonesia akibat perbedaan paham, strategi, dan tujuan perjuangan.